Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai, jumpa lagi bersama saya Heni Rasela di ruang kolaborasi modul 1.2. Saya mewakili kelompok ceria terdiri dari Ibu Siska Rosiana, saya sendiri Heni Rasela, dan Bapak Mulyadi. Nama kelompok kami adalah kelompok ceria. Filosofi ceria diambil dari sifat kami bertiga, yaitu Ibu Siska yang cerdas, saya sendiri yang riang, kemudian Pak Mul yang aktif. Ibu Neni dan teman-teman hebat, izinkan saya pada kesempatan ini presentasi tentang nilai dan peran guru penggerak. Selamat menikmati. Tugas Ruang Kolaborasi atas nama Siska Rosiana, CGP Angkatan 9, Kota Pangkal Pinang. Materi diskusi kita yaitu merancang satu kegiatan yang sesuai dengan satu peran guru penggerak yang dipilih dalam upaya mengkolaborasikan kekuatan nilai yang telah dimiliki oleh masing-masing rekan kelompok. Nilai-nilai guru penggerak. Nilai merupakan keyakinan sebagai standar yang mengarah perbuatan dan tolak ukur pengambilan keputusan terhadap objek atau situasi yang sifatnya sangat spesifik. Melihat peranan nilai sangat penting dalam kehidupan tingkah laku sehari-hari, rasanya penting bagi seorang guru penggerak untuk bisa memahami dan menjiwai nilai-nilai dari seorang guru penggerak. Guru penggerak diharapkan untuk memimpin dan mengelola perubahan. Sebagai pemimpin perubahan, guru penggerak diharapkan mulai berlatih dan mengadopsi kebiasaan berpikir sistem sebagai pendekatan holistik yang berfokus pada bagaimana bagian-bagian penyusun sebuah ekosistem pendidikan saling terkait dan bagaimana bagian-bagian tersebut dari waktu ke waktu bekerja secara simultan dalam konteks lain atau sistem lain yang lebih besar. Dengan begitu, guru penggerak dapat lebih mendalam dan jernih dalam memahami perubahan yang sedang berjalan atau dibawakan, terutama pada tataran strategi untuk menjawab pertanyaan mengapa yang menjadi alasan moral dan rasional, dan memiliki mentalitas untuk mewujudkan inisiatif perubahan menjadi nyata. Kata kunci nilai-nilai guru penggerak: 1. Berpihak kepada murid, 2. Mandiri, 3. Reflektif, 4. Kolaboratif, 5. Inovatif. Peran guru penggerak. Di masa mendatang, guru penggerak diharapkan dapat memainkan peran-peran memimpin perubahan dalam ekosistem pendidikannya masing-masing. Kepemimpinan seorang guru tentu akan lebih maksimal jika memiliki keterampilan maupun kompetensi yang sesuai dengan tujuan pendidikan yang diharapkan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Guru penggerak harus memiliki 4 kompetensi dalam memimpin lingkungan sekolah, yaitu mengembangkan diri dan orang lain, memimpin pembelajaran, memimpin manajemen sekolah, dan memimpin pengembangan sekolah. Ada 5 peran guru penggerak. 1. Menjadi pemimpin pembelajaran. 2. Menjadi coach bagi guru lain. 3. Mendorong kolaborasi. 4. Mewujudkan kepemimpinan murid. 5. Menggerakkan komunitas praktisi. Saya dan rekan kelompok ceria memilih satu peran yang menonjol berdasarkan kegiatan yang sering kami lakukan. Bapak Mulyadi memilih peran pemimpin pembelajaran dengan nilai berpihak pada murid, mandiri, inovatif, dan kolaboratif. Peran dan nilai tersebut diwujudkan Pak Mul dalam kegiatan, yaitu menciptakan iklim belajar yang memungkinkan siswa dapat belajar dengan nyaman. Beliau memfasilitasi anak untuk berkreativitas, inovatif, dan menumbuhkan kesadaran untuk belajar sepanjang hayat, seperti terlihat pada gambar. Anak-anak diberi kesempatan seluas-luasnya untuk menyumbangkan ide, potensi diri, dan berkolaborasi bersama teman rekan sejawat. Tujuan utama pembelajaran kepemimpinan yang ditonjolkan Bapak Mul adalah layanan prima kepada semua siswa agar mereka mampu mengembangkan potensi, bakat, minat, dan kebutuhan siswa sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam.
Strategi penguatan yang akan dilakukan Pak Mul yaitu 1. Mengikuti kegiatan seperti workshop, diseminasi, diklat, ataupun program kegiatan yang menunjang kompetensi di bidang olahraga. 2. Meningkatkan kemampuan di bidang TIK agar bisa mengakses metode atau model pembelajaran terbaru di bidang olahraga. 3. Membuat kelompok diskusi sebagai refleksi kegiatan dengan teman sejawat guru PJOK. 4. Menyeimbangkan tupoksi dan kegiatan lainnya dengan mengatur waktu sebaik mungkin. 5. Memperbaiki metode dan model pembelajaran yang tepat guna sesuai dengan zamannya. Hal ini yang akan dilakukan Pak Mo sebagai strategi penguatannya sebagai guru penggerak. Peran dan nilai yang ditonjolkan oleh Ibu Siska Rosiana yaitu peran pendorong kolaborasi. Nilai yang ditonjolkan yaitu berpihak kepada murid, reflektif, dan kolaboratif. Peran dan nilai Ibu Siska wujudkan dalam kegiatan sebagai berikut, yaitu memberi ruang presentasi hasil diskusi kepada peserta didik, kemudian menjadi pemateri pada kegiatan diseminasi hasil pelatihan Canva kepada teman rekan sejawat, dan berkolaborasi dengan wali murid mewujudkan peserta didik yang memiliki profil pelajar Pancasila, seperti yang terlihat pada gambar. Strategi penguatan yang akan dilakukan Ibu Siska yaitu 1. Memperbaiki proses pembelajaran yang berpihak kepada murid disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. 2. Mengikuti berbagai pelatihan yang mendukung proses pembelajaran. 3. Berbagi praktik baik bersama rekan sejawat. 4. Meningkatkan komunikasi dengan wali murid untuk bersama-sama mendukung kegiatan sekolah. Hal ini yang akan dilakukan oleh Ibu Siska sebagai guru penggerak. Sedangkan saya sendiri, peran yang saya ambil sebagai guru penggerak yaitu mewujudkan kepemimpinan murid. Nilai yang saya ambil yaitu berpihak kepada murid, mandiri, dan kolaboratif. Peran dan nilai saya sendiri sebagai guru penggerak saya wujudkan dalam beberapa kegiatan. Kepemimpinan murid adalah tentang murid yang bertindak secara aktif dan membuat keputusan serta pilihan yang bertanggung jawab, daripada hanya sekedar menerima apa yang ditentukan oleh orang lain. Kepemimpinan murid berarti keterlibatan murid. Murid menjadi subjek dalam proses pengambilan keputusan. Murid yang menjadi subjek suatu keputusan akan menjadi murid yang siap menjadi objek pada keputusan tersebut. Di sini saya menumbuhkan kepemimpinan siswa, yaitu melatih diri untuk memiliki sikap tanggung jawab, melatih diri untuk menjadi pribadi yang pekerja keras, kemudian menanamkan sikap disiplin, jujur, bertanggung jawab, kemudian mengembangkan kemampuan kognitif dan sosial budayanya. Yang kelima, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang diadakan di sekolah, terlihat seperti gambar, untuk menanamkan kepercayaan diri, berani tampil, tanggung jawab, disiplin, ada kolaborasi di sana, berlapang dada, religius, kreatif, bernalar kritis, cinta tanah air, dengan melestarikan kebudayaan daerah. Seperti yang terlihat pada gambar kegiatan-kegiatan saya bersama anak-anak di sekolah. Pada kegiatan selanjutnya terlihat anak menerima hadiah itu atas kreativitas dan kolaborasi sesama teman rekan sebaya. Kemudian terlihat anak belajar mandiri di luar kelas, bersatu dengan alam, bebas berekspresi. Kemudian terlihat anak sedang belajar menggunakan Chromebook sesuai dengan zamannya. Juga terlihat pembelajaran anak dengan project ya, berbasis project. Terlihat di situ yaitu kebersamaan, semangatnya, mandiri, aktif, kreatif, bernalar kritis, tanggung jawab, seperti yang terlihat pada gambar. Strategi penguatan yang akan saya lakukan sebagai guru penggerak yaitu 1. Meningkatkan kemampuan di bidang TIK. 2. Berkolaborasi dengan guru dan wali murid dalam menciptakan strategi belajar baru untuk meningkatkan semangat belajar siswa. 3. Memperluas jaringan komunikasi sesama guru di baik lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. 4. Mengikuti berbagai kegiatan yang menunjang peningkatan kompetensi. 5. Memperbaiki kualitas pembelajaran. Hal ini yang akan saya lakukan sebagai penguatan. Hasil kegiatan kolaborasi kelompok ceria yaitu satu nilai yang ingin kami tebalkan di sini adalah kolaboratif.
melalui kegiatan P5 berorientasi menuntun anak sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Rancangan kegiatan P5 yang akan kami lakukan yaitu 1. Melakukan diskusi dengan teman rekan sejawat sebagai refleksi agar memahami peran peserta didik, pendidik, dan satuan pendidikan dalam melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. 2. Melakukan koordinasi kepada kepala sekolah dan rekan sejawat di sekolah terkait dimensi dan tema profil penguatan profil pelajar Pancasila yang akan dilaksanakan. 3. Mengadakan rapat dengan wali murid untuk saling berkolaborasi dalam kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. 4. Menyusun modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila. 5. Monitoring dan evaluasi dengan melibatkan dinas, kepala sekolah, teman rekan sejawat, maupun pihak luar. 6. Melakukan tindak lanjut. Hal ini yang akan kami rancang dalam kegiatan P5 sebagai nilai yang kami pertebal yaitu nilai kolaborasi pada kelompok kami. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Presentasi dari kelompok ceria sampai di sini dulu. Kita ketemu lagi pada proyek kolaborasi berikutnya. Terima kasih untuk waktu, pengertian dan perhatian Ibu Neni dan teman-teman CGP Angkatan 9. Semoga kita sehat dan bahagia. Semoga kita menjadi guru penggerak yang beriman dan bertakwa, berkah, bermanfaat bagi bangsa dan negara. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.